Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bagaimana suasana di sana? Dinginkah? Pukul berapa hari ini di Seattle? Sedikit kemarin. Kemarin waktu mau pulang dari umroh, anak saya ngirim foto di depan rumah udah penuh dengan snow katanya. Masya Allah. Udah salju minus berarti sudah ya. Luar biasa Ustadz Joban di. Ya beginilah nikmatnya di Indonesia ya. Kadang-kadang terbayang Purwakarta begitu Ustadz. Luar biasa. Ada nikmat, ada juga ini apa ya? Begitu ya. Jadi ada seninya. Jadi di sini kalau kita musim panas merindukan musim dingin, snow merindukan panas. Kalau di kita kan hanya dua aja, hujan atau panas. Ya sekarang tapi lagi musim gempa ini Ustadz. Luar biasa beledar-beledur di sana. Ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran bagi negeri kita ini. Bagaimana suasana di sana Ustadz Joban di tengah dinginnya alam ini? Masjid tetap bukakah? Subuh masih banyak orang sholat ke masjid? Gimana? Tetap begitu ya? Kalau subuh enak kan, subuh sekarang hampir jam 7 sih. Subuhnya. Jadi kita salat subuh tuh jam 6.45. Gitu. Dan itu kebetulan habis salat subuh tuh ini Piala Dunia. Jadi nanti hari Sabtu di sini. Oh ya? Habis salat sudah rencana itu mau nonton Maroko sama nonton bareng ya. Ya. Jadi pas di masjid itu ada kayak ada lapangan ya atau tempat duduk di situ bareng ya. Ini Amerika. Anak-anak muda pada senang. Betul, Amerika ini menyenangi bola pula yang mereka mengatakan soccer ya. Kalau di Eropa kan football. Ini sebuah fenomena di tengah gejolak bola dunia. Walaupun Amerika tersingkir kemarin ya, dan pertandingan sama Iran menjadi sebuah penontonan tersendiri. Gimana Ustadz melihat bola dan Qatar menjadi sebuah ajang dakwah melalui olahraga ini gitu Ustadz? Ya, yang pertama Amerika ini memang dia punya football sendiri ya. Jadi kalau bola disebut soccer kan. Tapi memang masih ini baseball sama football masih lebih disenangi daripada sepak bola ya. Namun demikian, karena di sini juga banyak pendatang ya dari Meksiko, Asia sebagainya. Alhamdulillah kemudian sejak dibukanya dulu Piala Dunia di Amerika itu antusias orang Amerika ke bola meningkat ya. Mengenai Qatar ini alhamdulillah dampak positifnya banyak sekali. Jadi kalau kita lihat, saya ketemu beberapa orang Amerika yang pulang dari sana bilang men katanya. Semua berita yang saya dengar itu bohong semua katanya. Kan di sini ada Fox News ya, dan selalu kenapa diadakan di negara seperti Qatar katanya. Nggak ada human rights, nggak ada macam-macam gitulah. Ternyata di sana saya bilang saya ada orang selalu Piala Dunia dia pergi. Dia tidak merasa nyaman, aman. Seperti dan orangnya welcome seperti di Qatar kemarin itu. Masya Allah. Jadi mungkin Pak Ihsan juga dengar banyak orang yang masuk Islam ya. Betul ya Argentina. Ada yang dengar azan, ada yang karena dia kan dikasih paket tuh setiap orang datang dikasih macam link. Isinya itu ada Quran, ada sejadah ya. Masya Allah, memang demikian. Kalau ketika kekuatan ada dalam dakwah tuh jauh lebih ya seperti Ustadz Joban pula di Seattle sekarang ini berdakwah ini kan ya di tengah regulasi negara yang ya ikhtiar orang untuk mengetahui. Ketika orang mengetahui dengan akhlak jauh lebih bagus. Asal jangan dengan wah, apa nih Ustadz Muhammad Joban? Langit punya berita hari ini. Kabar dari langit apa yang ingin disampaikan? Pendengar selalu menunggu ini. Berita langit apa yang ingin disampaikan Ustadz Joban pagi Jumat berkah di Jakarta, di Indonesia ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di antara fungsi Quran adalah sebagai syifa. Syifa itu bukan obat, tapi penyembuh. Right? Artinya Quran ini berfungsi untuk menyembuhkan. Ada ayat yang lain di 5 Fisudul menyembuhkan apa yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Gitu kan. Hanya pertanyaannya, kenapa Al-Quran ini tidak menjadi syifa atau tidak merubah tingkah laku manusia? Malah juga banyak orang yang hafid, tapi kalau kita lihat tingkah lakunya jauh daripada apa yang didambakan oleh Al-Quran. Karena kalau kita lihat sahabat dulu, sahabat itu kalau kita lihat background-nya, masa dulunya itu bukan main ya. Kayak Abu Dzar itu penyambun itu, ya khotik turuk, yang suka merampas para karavan. Said Umar bin Khattab itu pemabuk. Kemudian juga dia orang banyaklah. Namun demikian Al-Quran kok bisa merubah mereka. Said Umar bin Khattab hanya dengan surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Said, aku tidak turunkan Quran agar supaya kamu sengsara, kamu bahagia. Ya, dia mengatakan dengan ayat-ayat inilah rupanya Quraisy takut. Itu kan. Nah, di antara penyebabnya adalah karena Al-Quran kebanyakan dijadikan sebagai semacam jimat atau kitab yang hanya untuk ibadah saja, gitu kan. Ya, makanya kalau kita ada misalnya angket, ya kitab apa atau buku apa di dunia yang dibaca tapi orang nggak ngerti, pasti Al-Quran. Saya tanya pendengar, setiap pendengar sekarang ini yang mendengarkan saya, kalau dia beli buku, baca buku, pasti untuk apa? Untuk bisa dipahami kan, untuk dimengerti. Itu hanya Quran. Orang tenang saja. Ya, jadi bayangkan saya kasih contoh dulu. Kalau seorang bos yang ngirim email ke pegawainya semua, kemudian besoknya ketemu, kata bos, kamu sudah terima email saya? Sudah, Pak. Paham ya? Enggak. Kira-kira gimana reaksi si bos itu? Enggak paham. Ya nanya kamu. Subhanallah. Quran ini seperti email dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak berusaha untuk memahaminya? Makanya kalau kita baca Al-Quran, kitabun anzal mubarakun liyadabbaru ayatihi. Sebuah kitab yang penuh barakah yang kami turunkan untuk apa? Liyadabbaru, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Bukan untuk dibaca saja, karena orang-orang munafik dulu di Madinah juga baca Quran. Tapi untuk ditadabburi, untuk direnungkan, untuk dipahami apa artinya. Tadabbur ini bukan tafsir. Kalau tafsir ya kita menyimpulkan apa tujuan ayat ini, kemudian hukum apa yang bisa dikeluarkan dari sini, gitu kan. Tapi kalau tadabbur itu kita berusaha untuk setiap ayat yang kita baca, kita mencari risalah, apa misinya, apa tujuannya ini, gitu kan. Kita misalnya baca surat Al-Fatihah, kita ngerti Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, ngerti itu. Tapi apa risalah yang Allah ingin sampaikan dari ayat ini, gitu kan. Atau secara keseluruhan, apa tujuan daripada surat Al-Fatihah ini. Karena kadang-kadang orang baca tafsir tapi kok I don't get it, saya kok nggak paham juga, gitu kan. Karena setiap surat itu ada tujuannya. Jadi surat Al-Fatihah tujuannya apa? Adalah the summary of Quran, ringkasan Quran. Nah, kalau kita lihat isi Quran kan isinya 3 itu, tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Itu saja. Kita baca dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai Maliki yaumiddin, itu semuanya tauhid. Allah Maliki yaumiddin, Allah Rabbul alamin.
Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Itu ibadah. Gimana cara hidup? Ihdinas siratal mustaqim misalnya. Right? Jadi tidak mungkin Quran bisa merubah kita tanpa kita mentadaburi isi Al-Quran itu. Right? Ya, makanya ada sebuah ayat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitu khasyan mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Quran diturunkan di atas gunung, gunung akan goncang. Ketakutan. Right? Nah, kita baca sering ini, setiap Ramadan mungkin kita pernah lewat ayat ini. Tapi kita tidak pernah merenungkan apa risalah yang Allah ingin sampaikan. Allah ingin menyampaikan gunung yang keras begitu saja, right? Yang nggak bisa digoncangkan oleh tangan kita. Tapi kalau kena Al-Quran, itu jadi goncang. Itu kan, coba kita bawa ratusan Quran, ribuan Quran, dia nggak akan goncang. Maksudnya isinya. Jadi risalah yang Allah sampaikan, kalau Quran tidak menyentuhmu, berarti apa? Hatimu tuh lebih keras daripada batu itu. Kan gitu. Nah, kalau kita mulai, Allah menyendiri kita ini. Ayat batu saja sampai goncang. Saya baca beberapa ayat, kadang-kadang khatam 2 kali Ramadan. Sama sekali masih tetap pinjam uang di bank, masih membohong, masih ini. Nggak ada pengaruh. Right? Atau kadang-kadang kita merenungkan akhir daripada kata-kata. Karena Al-Quran itu kan kadang-kadang misalnya diakhiri dengan kata-kata Azizun Rahim, Ghafurur Rahim. Kita nggak pernah renungkan kenapa Allah mengakhiri dengan kata-kata itu. Misalnya dalam surat Al-Tabarak, right? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk mengujimu siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Wa huwal aziz. Dan Allah itu maha perkasa, aziz. Aziz itu artinya yang mempunyai kekuasaan, perkasa, dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi masalah hidup dan mati ini, tidak ada orang yang bisa negosiasi sama Allah. Nah, itu sudah otoritasnya. Jadi tidak ada orang yang bisa intervene. Nabi pun tidak bisa. Right? Karena Allah itu aziz. Karena ada orang kadang-kadang dia punya kekuasaan tapi nggak dihormati. Kan banyak misalnya jenderal, seorang pemimpin, orang takut tapi mereka di belakangnya ngomongin gitu. Nah, itu bukan aziz. Ada lagi sebaliknya, gitu kan? Orang dihormati tapi nggak punya kekuasaan. Tapi di orang tua, orang yang sudah tua kita hargai, tapi kita nggak takut. Maka Allah itu aziz, dia maha kuasa dan dia yang paling dihargai. Namun demikian, itu kan bagaimanapun hebatnya Allah itu, maka azizun ghafur, Allah maha pengampun penyayang. Kan tujuan hidup itu siapa di antara kamu yang baik dalam amalnya, pasti kita nggak sempurna. Kata Allah jangan takut. Makanya kita kalau habis salat kan baca astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Masa kita berbuat dosa waktu salat? Enggak. Ya Allah, saya berusaha ya Allah untuk salat yang benar, yang khusyuk, tapi inilah kemampu saya. Engkau adalah maha pengampun. Right? Atau sebagai contoh lagi tadabbur ini di dalam surat An-Nur ayat 29, Allah mengatakan, Laisa alaikum junahum an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Jadi sebuah ayat dalam surat An-Nur, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ayat ini untuk mengatakan bahwa
kita dibolehkan masuk tanpa izin ke tempat yang sifatnya umum. Right? Misalnya kita masuk ke toko, masuk ke mall, right? Masuk ke lapangan bola, itu nggak perlu. Assalamualaikum minta izin, nggak perlu. Gitu kan? Tapi yang menarik, yang kita disuruh tadabbur, akhir ayat itu, wallahu ya'lamu. Allah mengetahui ma tubdun, apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan kata-kata itu? Right? Jadi Allah ingin mengatakan bahwa ada orang yang suka buat takwa. Artinya menunjukkan seorang dia itu orang waro. Misalnya orang masuk ke mall, saya tidak akan mau masuk sebelum yang punya mall mengizinkan saya. Atau orang ke toko, saya nggak mau masuk nih. Mana yang punya tokonya? Saya diizinkan nggak? Nah, itu yang disebut dengan at-tasannu fi taqwa bahasa Arab. Orang yang nampakkan seolah-olah dia itu orang waro, orang takwa. Maka Allah itu tahu bahwa kamu itu sebetulnya bukan orang takwa, hanya untuk ria saja. Itu kan, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah sekali ketika ada seorang masih muda jalannya lempak-lempek gitu, ya, orang tua yang sudah. Ketika ditegur, kenapa kamu tawadu? Ditempelin Umar, ini bukan tawadu ini. Kamu ingin menjatuhkan Islam katanya. Ya. Dibikin-bikin, nggak boleh gitu ya. Jadi itulah. Jadi kesimpulannya kalau Quran itu ingin punya pengaruh kepada kita, mari kita rubah cara kita bermuamalah dengan Quran. Jadikan Quran the best friend. Lain kemudian ketika kita baca, itu meskipun kita misalnya baca satu ayat saja, tapi kita diam, kita renungkan. Umar bin Khattab pernah satu malam hanya merenungkan surat Idza Zulzilat. Satu malam itu. Ada orang lewat mau ketemu Siti Aisyah, dia lagi mengulang-ulang 2-3 ayat saja sampai dia kembali 1 jam mungkin. Nah, karena kita ingin Al-Quran ini betul-betul syifa, penyembuh. Kita sudah sekian khatam, tapi tetap masih punya dengki, punya iri, punya su'udzon dan sebagainya. Ya, mari kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk merenungkan Al-Quran dan berusaha untuk mentadabburi, sehingga ketika kita baca ayat itu, dan untuk tadabbur ini kita mesti punya kesimpulan bahwa setiap ayat yang kita baca itu untuk saya. Gitu kan. Ini kadang-kadang kita kalau baca Quran, ayat tentang neraka, bukan untuk saya kan. Tentang surga, ini saya nih kan. Ya. Ya, gitu. Ya. Jadi itulah saya ingin sedikit saja menyinggung ya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan cara kita bermuamal dengan Quran. Jadi Quran itu sebagai our best friend dan kita berusaha untuk mentadaburi isi Al-Quran. InsyaAllah dengan demikian, InsyaAllah kehidupan kita akan berubah. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Joban. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan aktivitas kita sesuai yang dipandu oleh Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.